Salam dalam nama Tuhan kita, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita yang maha baik, yang maha pengasih. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu yang lalu, bahwa hanya Tuhan kita yang sanggup menolong kita di dalam apapun kesulitan. Bahkan Tuhan kita menolong walaupun sedikit menghadapi yang banyak, yang kecil menghadapi yang besar. Itu sebabnya kita harus semakin mengerti untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Harus kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan sesuatu apapun. Dan kita tidak akan mampu menghadapi besarnya persoalan dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang terjadi kesulitan, jangan takut. Asal bisa mengandalkan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mempersembahkan hidup, mempersembahkan yang menyenangkan Tuhan, membangun mezbah Tuhan. Kalau Daud itu kecil, Daud juga ya termasuk juga dalam arti kecil, walaupun Daud itu artinya dikasihi Tuhan, tapi dia juga kecil. Tapi biarpun dia kecil, menghadapi orang paling besar 3 meter lebih. Sekarang kalau orang lebih 2 meter juga sudah hebat, tapi kalau ini 3 meter lebih, manusia super. Dulu kan perangnya bukan perang senjata nuklir, fisik. Tapi Daud yang kecil terhadap Goliat yang besar, dia tidak akan takut. Kita juga di akhir zaman ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ini saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita baca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama, kita akan membaca firman Tuhan ini ayat yang ke-9, atau biar semua kita diberkati Tuhan. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Saya baca Wahyu pasal 1 ayat 9. Saudara sambung bersama-sama ayat yang ke-10 dan nanti terus sampai 18. Kita bersama-sama. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan,
dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan di tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dari tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir bersama kita, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Jadi rupanya 3M selalu ada di mana-mana. Sama dengan sekarang 3M, mencuci, apa lagi? Maka masker, menjaga jarak, 3M juga. Ya, tapi yang paling utama kita harus ingat, membaca, mendengar, melakukan firman, berbahagia. Saudara-saudaraku, kerohanian kita semua harus semakin berkembang, harus semakin bertambah. Karena ibu-ibu yang bijak merawat anaknya, kalau dalam 2 bulan anaknya begitu lahir sama begitu terus, dia bingung. Apalagi sudah 4 bulan, beratnya sama dengan waktu lahir, tambah bingung lagi. Udah bisa dibawa-bawa ke posyandu, ditimbang lagi sudah umur 1 tahun masih sama. Apalagi nanti kalau sudah 17 tahun, bukannya sweet 17, jelek 17. Malu, saudaraku. Tapi orang nggak pernah memperhatikan kalau rohaninya nggak berkembang, dan nggak malu. Malah tambah bejat pun rohaninya nggak malu, saudaraku. Makanya orang itu lebih memperhatikan yang nyata. Kalau nggak nyata, dibiarin aja, saudaraku. Ya. Makanya orang kalau enggak di dalam Tuhan, pintar-pintarnya menyembunyikan yang tidak baik, menyembunyikan yang salah. Ini saudaraku. Jadi menyembunyikan yang tidak baik dalam perbuatan itu namanya munafik. Kalau menyembunyikan sesuatu dengan kata-kata itu namanya bohong. Tapi kalau rohaninya nggak baik, saudaraku, dia pikir itu nggak dosa. Tapi sekolah minggu juga pada pintar.
Kalau sekolah minggu nyanyi dia, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan. Haleluya, amin saudaraku. Ya, jadi kita semua harus berkembang dalam rohaninya. Nah, anak cewek kalau dikasih tahu, wah berkembang, tambah cantik kamu. Wih, bangga hatinya, berbunga-bunga saudaraku ya. Oh, anak cowok, wih, tambah ganteng aja kau ya. Lah gitu saudara. Pede dia, tambah pede. Nah, jadi rohani kita harus semakin berkembang saudaraku. Di dalam hal apa kita bisa semakin melihat rohani kita dalam perkembangan? Kalau kita, saudara-saudaraku, di dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita tetap mengucap syukur. Nah itu sudah berkembang itu saudaraku. Kalau orang waktu sehat, duitnya banyak, senang, ya siapa aja juga boleh. Orang macam apapun bisa saudaraku. Tapi kalau bersuka cita dalam kesulitan, dalam kesesakan, hanya yang rohaninya meningkat. Ini saudaraku. Jadi anak Tuhan yang meningkat rohaninya, biarpun banyak kesulitan, penderitaan, dia tidak mengeluh. Ya, orang yang sakit gigi, dulu waktu kami masih ada bacaan SD, amamu ya mang acik ni tukul hon, morong-morong sama borong-borong. Itu dulu bacaan kami. Nah, ada lagi yang maniukul. Jadi dibikin lucu-lucu biar kita nggak pernah lupa, gitulah. Jadi saudaraku, hanya anak Tuhan yang rohaninya bagus, biarpun ada kesulitan, pokoknya tenang. Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu Tuhan sanggup menolong. Itu sebabnya saudaraku, Wahyu pasal yang pertama ini, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Nah, ini saudaraku. Mengapa demikian? Karena mau benar, mau masuk ke dalam kerajaan surga, gak enak-enak saudaraku. Masuklah dari pintu yang sempit atau sesat. Nah, pikulah salib, ya, dan salibkanlah semua keinginan. Itu yang sakit saudaraku. Seringkali nggak bisa menyalibkan keinginan, disinggung dikit, berontak, gede, tampil apa? Tampil orang gede tadi siapa? Goliat. Tuh Goliatnya udah gede, udah kelihatan. Nah, kalau akunya besar, marah-marah, jangan Goliatnya simpan. Jangan muncul Goliatnya bilang. Jangan marahin. Ini setan, jangan gitu. Jangan biarkan Goliatnya muncul gitu aja. Karena ya Goliat itu biarpun besar, kalau ada orang yang mengasihi Tuhan biarpun kecil, pasti menang. Haleluya. Ini saudaraku. Itu. Jadi kerohanian yang sudah semakin meningkat, biarpun ada ujian dan cobaan, biarpun di dalam
kesusahan. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, siapa tahu? Bersukacitalah dalam apa ya? Oh ya, senantiasa di dalam Tuhan. Jadi hanya di dalam Tuhan bisa bersukacita. Ini Yohanes ini udah lama dia ikut Tuhan. Dan dia terakhir rasul menurut sejarah para rasul, dia terakhir. Dan dalam hidupnya yang terakhir, dia bukan pegawai, bukan orang berpangkat, bukan orang senang, tapi dia dibuang di Pulau Patmos. Karena ceritanya udah dibunuh, dimasukkan dalam penggorengan, nggak mati-mati, saudara. Itu menurut sejarah, nggak ada tertulis. Tapi kadang-kadang sejarah juga bisa dipercaya juga. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Yang penting dalam firman Tuhan dikatakan dalam kesusahan. Jadi nggak mati-mati digoreng. Ya, bayangkanlah penggorengan yang besar. Nah, kalau di Sidempuan masak kelapa bikin minyak, namanya martabak minyak. Itu Sidempuan. Jadi kalau satu penggorengan besar, mendidih, masukkan di situ. Yohanes murid Yesus nggak mati-mati. Terjadi mujizat. Wah, kita buang aja ini di Pulau Patmos. Begitu ceritanya. Jadi yang penting kita baca di sini, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jadi bersukacita senantiasa. Haleluya saudaraku. Termasuk dalam kesulitan. Jangan berbeda karena duit. Kalau kantongnya tebal warna merah juga semua, ketawanya senyum Pepsodent. Tapi kalau uangnya sudah mulai menebal, alisnya juga udah mulai merah. Apalagi kalau sudah kering kerontang, kanker, kantong kering, udah senyumnya nggak ada lagi. Tadinya dia nunjukin gigi, ketawa, Pepsodent, ya. Tapi nggak ada duitnya, nggak lagi. Jadi kita jangan dipengaruhi itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini saudaraku. Mengapa demikian? Karena sasaran kita bukan di dunia ini, ke surga. Yang penting kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita ke kehidupan yang kekal. Minggu yang lalu, kalau nggak salah ya, kita di sini hanya sebagai penumpang saja. Ya kalau sempit-sempitan dia cuma sebentar aja kok numpang. Udahlah sabar aja. Nah, tapi kalau ada memang yang lega ya syukur. Tapi kalau enggak, tetap saja bersukacita di dalam Tuhan. Jadi Yohanes ini kuat, saudara-saudaraku. Tetapi kesusahan ini bertingkat, saudara-saudaraku. Bertingkat juga kesusahan. Dan kesusahan yang terakhir adalah suasana antikris, dan yang paling susah nanti adalah dalam maut, di neraka. Itu sebabnya kita bersyukur, saudaraku, ada Yesus yang sudah mengalahkan maut. Bahkan dia pegang kunci maut. Nah ini luar biasanya. Dia pegang kunci maut. Tadi kita sudah baca ayat 17. Ketika aku melihat dia tersungkur laku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya
di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kita lewat itu langsung ditutup, saudaraku. Tapi yang dibuka adalah pintu surga. Haleluya. Ya, tapi saudaraku, kita harus bertahan dalam kesusahan. Karena Yesus sendiri untuk keluar dari maut, memenangkan dari maut, untuk memegang kunci maut, dia bergumul luar biasa. Mungkin kita ingat bahwa dalam Ibrani pasal 5 kita sudah baca itu mulai ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi untuk keluar dari maut itu dan sampai dia memiliki kunci maut itu, Yesus sendiri di dalam kemanusiaannya ia berdoa bersungguh-sungguh dan dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Ini saudaraku, jadi kalau kita juga nanti berdoa menangis juga, itu harus sampai ada sasarannya. Jangan asal nangis. Dan itu juga harus ada peningkatannya. Mengapa menangis? Yesus supaya mendapat pertolongan dari Bapa Surga, supaya dia bisa memenangkan dari maut. Nah, jadi saudaraku, apapun yang kita hadapi kesulitan, mari menyerahkan hidup semakin mengasihi Tuhan. Dan kalau kita menangis kepada Tuhan, karena kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, kepada segala rencana kehendaknya, maka seperti Bapa mendengar Yesus, kita juga didengar oleh Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengalami ujian cobaan dalam penderitaan, kesulitan, jangan takut. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu sebabnya Raja siapa yang kita baca tadi di dalam 2 Tawarin 14 itu? Raja, ayo yang kencang dong. Saya. Dia berkata, aku tahu engkau bisa memenangkan yang lemah melawan yang besar, yang sedikit bisa menang melawan yang besar. Itu kita sudah baca 2 Tawarin pasal yang ke-14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudaraku, untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak ada yang enak-enak, saudaraku.
kita bisa saja melewati banyak penderitaan, banyak kesulitan, karena hanya kita mau benar saja, mau ikut Yesus, sudah mengalami dibenci oleh dunia ini. Karena kalau kita benar-benar terima Yesus itu saudaraku, mau minta disucikan, kita tidak suka lagi akan dosa, kita mau hidup benar, kita mau menyerahkan diri kepadanya, itu dunia ini langsung benci kita loh. Ini saudara. Karena apa? Dunia ini belum mau menyerah seperti itu. Itu baru permulaan. Belum lagi nanti untuk menerima ranking kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita menderita bersama Dia, kita nanti akan duduk bersama dengan Dia, ada kedudukan. Ya, di dalam 2 Timotius 2, boleh dulu baca dulu. Ini ingatan saya begitu, ayat 11-12. Ya. 2 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Iya, ini saudara-saudaraku. Karena kalau kita di dalam menghadapi semuanya untuk peningkatan lagi, mulai tadi penderitaan, baru mengikut Yesus sudah mengalami penderitaan. Apalagi saudara-saudara kita kalau dari keimanan yang lain, bisa hilang warisannya, bisa hilang semua. Gak boleh bawa apa-apa dari sini, keluar. Wah, saya lebih mengasihi Yesus, biarpun hanya badan saya keluar. Tapi habis itu Tuhan pasti tolong, saudaraku. Itu baru itu. Nanti belum lagi kalau untuk jadi kedudukan, orang mau masuk IPDN apa itu yang jadi pemerintah itu? Itu kan, tendang dia apa? Padahal itu disuruh mau sekolah loh, sekolah ilmu pemerintahan juga. Ada yang mati banyak. Dipukul satu-satu. Nggak boleh melawan. Saudaraku, itu baru untuk pegawai negeri. Apalagi kalau kita mau jadi bersama Tuhan kekal selamanya, memerintah bersama dengan Dia, harus benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jangan takut dengan penderitaan, jangan mundur, dihina, diolok, diapain pun. Kalau benar-benar kita dilepaskan dari dosa, ada sukacita yang mengimbangi. Itu yang membuat orang biarpun keluar dari rumah nggak bawa apa-apa, udah dia nggak peduli. Yang penting harus tetap dalam kerajaan surga. Ini saudara-saudaraku. Jadi untuk kita juga masuk dalam kerajaan surga itu tidak luput dari banyak penderitaan. Ya, mari kita mau baca dulu di dalam 1 Petrus pasal 2. Mulai 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Ini hanya untuk mendapat gaji, saudaraku. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi saudaraku, inilah ya,
Kalau kita untuk menerima berkat dari Tuhan, kedudukan dalam Tuhan, harus berani, jangan mundur biarpun mengalami penderitaan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau anak Tuhan itu sudah meningkat rohaninya, luar biasa saudaraku. Nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang mundur, teguh, setia. Kalau seorang memiliki begitu, ya, taruhlah seorang istri memiliki suami begitu, oh senang. Taruhlah suami memiliki istri begitu, oh senang. Aman saudara-saudaraku. Biar dunia ini kering kerontang, tapi mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kalau dua-dua dalam Tuhan, tapi kalau satu malah lagi berdoa ditinju di tenda, masih Tuhan-Tuhan lagi. Tapi kalau yang mengerti langsung menyusul, ayo kita sehati dan terjadi mujizat pertolongan Tuhan. Haleluya saudaraku. Untuk apa? Tadi Rasul Yohanes berkata, temanmu dalam apa tadi? Kesusahan. Iya. Ini saudaraku. Jadi biarpun itu bukan harus yang kita tanggung, itu berarti bukan karena dosa kita, tapi karena kedudukan kedewasaan rohani kita dan kedudukan kita di dalam berkat Tuhan yang kita terima harus sampai juga ke dalam hal ini. Dan inilah anak-anak Tuhan. Dan kalau kita melihat anak Tuhan yang sudah begitu saudaraku, itu mantap itu. Itu mukanya bisa kelihatan bersinar. Ada pengurapan yang dari Tuhan. Haleluya saudaraku. Ini dia. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini saudara-saudaraku. Jadi kasih karunia dari Tuhan itu tidak harus kalau kita dapat berkat uang, kebutuhan jasmani, semua tidak saudaraku. Tapi kalau kita bertahan dalam kesusahan, itu adalah menjadikan Allah sangat meninggikan dia dan menetapkan dia. Dan itu sebabnya tadi kita baca di dalam Wahyu 1 itu, lanjutan dari kesusahan adalah dalam kerajaan. Karena kita menderita bersama dia, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Itu tadi di dalam 2 Timotius 2 itu saya mau bacakan lagi bagi kita dalam urutan. Kalau kita berani dan kalau kita tekun, kalau kita tidak langsung mundur, di dalam ayat yang ke-10 2 Timotius 2, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Jadi karena firman Tuhan kita harus bisa sabar menanggung semuanya. Haleluya. Baik di dalam mengabarkan, baik juga di dalam mengamalkan. Mengabarkan jadi pemberita, mengamalkan kita menghadapi satu dengan yang lain.
coba kalau seorang menghadapi temannya, dia sudah di dalam mengamalkan Injil. Ini yang harus terjadi. Sabar menanggung semuanya. Jadi tidak melawan, tidak menimbulkan emosi. Nah, saudaraku, contohnya sepertinya rela mau dipukul, tapi dia bilang pukul-pukul. Jangan bilang begitu, saudaraku, dipukul beneran. Tikam, jangan bunuh. Karena ada orang begitu. Tapi kalau mengamalkan Injil nggak begitu, saudaraku, perkataannya. Tuhan tolong kita. Kalau dia bilang dia dipukul, haleluya. Nanti yang mukul bisa berpikir, saudaraku, karena nanti bisa mental. Dia mukul dia yang sakit. Tapi kalau dia bilang pukul, wah, apalagi dia pegang pisau, dibunuh juga langsung. Karena iblis. Sudah dia bilang bunuh aja. Ya begitu, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita ya Tuhan Yesus tolong. Nah, itu bagus, itu selalu begitu. Nanti kalau didengar begitu, yang mau mukul itu mikir lagi. Udah berteriak dia sama Tuhan Yesus, masa saya nanti mau lawan Tuhan Yesus? Itu juga dia. Diam dia, saudaraku. Nah, ya. Jadi jangan langsung biar dia kalah, cari kesalahannya. Lah, itu terus-terusan nggak habis-habisan, saudaraku. Ya. Jadi yang kita lihat di sini, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi bertekun di dalam apa yang disebut tadi, menanggung semua itu, ya, menanggung semua, ya, sebagai pilihan Allah. Jadi jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tetap setia, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalaupun kita mengalami penderitaan, itu membuat posisi kita bagus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tadi Yohanes di Pulau Patmos, aku saudaramu dalam kesusahan. Ini anak Tuhan bisa begitu, saudaraku. Jadi tidak takut dengan kesusahan. Nah, ini belum apa-apa udah heboh, saudaraku. Jangan. Apapun di samping kiri kanan kita, ya, pokoknya tenang. Haleluya. Nah, ini nanti di kiri kanan baru apa, langsung kita heboh. Jangan ikut-ikut sama gitu, saudaraku. Ya. Jadi kita harus tetap teguh, berpegang kepada Tuhan, karena kita tahu Allah sanggup memberi kemenangan bagi yang kecil terhadap yang besar. Allah sanggup memberi kemenangan bagi orang yang sedikit terhadap orang yang banyak. Ini, saudaraku. Dan kalau kita, saudaraku, di dalam kerajaan, itu artinya kita sudah meninggalkan kehidupan lama. Ya. Jadi kita lihat urutannya, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan. Nah ini, jadi dalam kesusahan, lanjutannya dalam kerajaan. Orang kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dalam kerajaan, di luar, melihat saja nggak boleh.
Dan kalau kita dilahirkan, artinya kita ada sukacita berserah kepada Tuhan, sukacita untuk tidak lagi di dalam dosa, dan sukacita karena kita mohon penyucian darah Yesus. Itu dilahirkan baru, kita menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Itu kita dalam kerajaan. Haleluya saudaraku. Pastikan sekarang kita semua sudah dalam kerajaan Allah. Jangan hanya bergereja, sudah dalam kerajaan surga. Karena apa? Kita sudah lahir baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Kalau kita ambil kaca, kira-kira muka kita sudah muka baru enggak? Yakin ya? Amin. Jadi ini dalam kesusahan, tapi kita juga sudah dalam kerajaan. Hanya itu yang bisa bersukacita, saudara. Kalau kita nggak dalam kerajaan, wah, habis kita, saudaraku. Dan kalau kita selalu khawatir, apa yang dikhawatirkan itu terjadi padanya. Jadi anak Tuhan nggak boleh ini khawatir, itu khawatir. Nah, kalau kita pandang dunia ini, itu bikin khawatir. Tapi kalau kita pandang Yesus, tidak perlu khawatir. Haleluya. Mau baca dulu kitab Ayub. Ayub pasal 4 ya. Pasal 3. Ayo siapa yang cepat dapat? 25 kan ingat-ingatan saya. Coba. Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke 25. Ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi apapun yang mengarah kepada kecemasan, lawan terus. Yakin Tuhan pasti tolong, yakin Tuhan memberkati, dia sanggup. Ini. Jangan nanti kita lihat, aduh dunia ini sudah mau runtuh apa. Biar runtuh dunia ini, Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Biarpun kita berjalan di dalam bayang-bayang maut sekalipun, kalau Tuhan bersama dengan kita. Raja Daud bilang apa? Aku tidak takut. Haleluya. Orang yang sudah takut-takut itu semuanya habis. Imannya habis, imunnya turun. Orang kalau takut-takut, imannya runtuh, imunnya juga hancur. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan dalam kerajaan Tuhan, yakin berserah kepada Tuhan, imannya bertumbuh, imunnya juga kuat. Haleluya. Iya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sangat membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang meningkat. Apa itu? Hati Tuhan yang sudah tergerak bagi seseorang karena ibadahnya benar, karena ketekunannya, karena dia di dalam kerajaan surga. Walaupun Yohanes itu dia rebah seperti orang mati, tapi tangan Tuhan menjamah dia. Ini kita butuhkan. Haleluya. Di mana tertulis tadi? Ayat 17. Ketika aku melihat dia tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Gak ada daya. Ini keadaan kita menghadapi dunia ini. Bahkan kepada kemuliaan Tuhan bahwa kita masih terlalu jauh, belum bisa mendekati sama seperti dia. Padahal kalau Yesus datang, kita harus sama seperti dia. Mana tertulis? 1 Yohanes 3 ayat 1 dengan 2. Mau baca sebentar boleh? Tolong. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita,
sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi terakhirnya sekali Yesus datang, kita akan sama seperti dia. Jadi Rasul Yohanes memandang dirinya masih terlalu jauh kalau melihat Yesus yang sudah dimuliakan. Kalau Yesus yang meninggalkan tatanya, Yohanes itu malah seperti anak-anak dekat-dekat dengan Yesus. Malah dalam Injil Yohanes disebut, dialah satu-satunya murid yang bersandar di dada Yesus. Haleluya. Jadi boleh kita katakan, namanya orang sudah bersandar di dada, kan jantung di situ. Berarti detak jantungnya juga bisa dihitung sama Yohanes. Itu kedekatannya. Tapi kalau Yesus yang akan datang nanti begitu mulia, saudaraku, kita ini harus diperbaiki. Banyak yang harus diperbaiki. Harus ada menyerah sampai Tuhan lihat, dan Tuhan sendiri yang tergerak menumpangkan tangan, saudara. Bukan karena kita mohon-mohon lagi, tapi sudah dengan perbuatan yang menggerakkan hati Tuhan. Haleluya. Ibadah kita harus sampai menggerakkan hati Tuhan. Pelayanan kita harus sampai menggerakkan hati Tuhan. Kasih kita harus sampai menggerakkan hati Tuhan. Ini saudaraku yang kita baca di sini. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Haleluya. Apapun di dunia ini, mulai ketakutan apapun, 1, 2, 3, 4 sampai ketakutan yang terakhir, semua itu jangan takut. Tuhan sanggup menolong kita semua. Ini saudara-saudaraku, baru Yesus mengklaim tidak perlu takut karena dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Apa itu Alfa Omega? Itu hurufnya Yunani. Jadi itu artinya A sampai Z. Jadi kalau Yunani Alfa Omega. Jadi yang terakhir Omega. Kalau Latin A sampai Z. Nah itu huruf kita. Kalau huruf Yunani Alfa dan Omega. Jadi yang awal dan yang paling akhir. Tuhan pegang semua hidup kita. Jangan khawatir. Haleluya. Mulai dia datang menjadi juru selamat sampai dia menjemput kita. Dia berkata, dan yang hidup. Dan yang hidup itu apa? Karena sudah mengalahkan maut. Waktu dia mau menanggung dosa, dia sudah berdoa di Getsemane. Hatiku sangat, apa katanya? Gelisah. Itu untuk menebus dosa. Tapi untuk keluar dari maut, dia berdoa dengan ratap dan tangisan. Dan karena kesalehannya, Allah mendengarkan dia keluar dari maut. Ini jaminan kita, jangan takut. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Artinya maut sudah dikalahkan. Ini saudara-saudara, maut sudah dikalahkan. Dan dia berkata, hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya ini saudaraku. Jadi apapun maut itu nggak kayak bubu, tanggap-tanggap.
orang-orang yang belum bertobat, gitu semua, masuk semua, kayak masuk dalam bubuk, nanti nggak bisa keluar lagi. Makanya kita harus menjadi pemenang, jangan hidup dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Ini saudaraku, kalau kita tetap dalam dosa, tetap dalam maut. Makanya kalau Tuhan sudah kasih darah penebusan, pakai kuasa penebusan, pakai kuasa untuk hidup benar, pakai. Harus ada, saudaraku. Jadi ada pekerjaan Tuhan, ada yang harus kita kerjakan. Jadi kita nggak diam-diam saja begitu, enggak. Ada yang harus kita kerjakan. Kalau berdosa harus menyesali, harus bersungguh-sungguh mau meninggalkan. Itu saudaraku, itu pekerjaan kita. Pekerjaan Yesus mengadakan penebusan dan jaminan iblis nggak boleh mengganggu gugat kita. Itu jaminan. Dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Saudara-saudaraku, kita luar biasa. Maut tidak berkuasa atas kita, haleluya. Tapi sedikit lagi, maut bisa mengincar kehidupan seseorang kalau apa? Kalau dia bertahan dalam keinginan daging. Karena maut itu ada dua bagian besar. Upah dosa adalah maut, dan keinginan daging juga adalah maut. Mau baca dulu Roma 8 ayat 6. Jadi upah dosa adalah maut, tapi manusia yang tetap hidup dalam keduniawian, kedagingan, tidak berserah kepada yang rohani, itu juga maut. Tolong pembacaannya. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Iya. Kalau pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kita semua biar mendapat uluran tangan Tuhan menghidupkan kita seperti dari mati, sama dengan seperti dari maut. Yesus berkuasa, tapi jangan mempertahankan keinginan daging. Itu artinya keduniawian, hidup di jemawa, hidup dalam dosa. Itu semua, saudaraku. Tapi mari kita mau dibaharui, mau hidup rohani, haleluya. Yang belum dibaptis, biar dikubur hidup lamanya. Mau nggak yang belum dibaptis? Haleluya. Amin. Ada yang mau hidup baru, mau meninggalkan hidup lama? Ayo tunjuk tangan, biar kita berdoa. Tuhan memberkati penguburan hidup lama. Karena upah dosa adalah maut. Kalau masih hidup lama terus, kalau dipegang sama maut. Biar Tuhan berkuasa, tapi Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa bagi orang yang masih mau. Jadi kalau kita sudah tidak mau untuk binasa, baru Tuhan selamatkan kita. Makanya kan nggak kayak dicomot-comoti, kayak ngambil ikan diambilin. Bukan. Tuhan hanya bisa pegang orang yang mengasihi Dia. Itu yang ada persekutuan. Yohanes ini mengasihi Tuhan sampai dalam penderitaan sekalipun, nggak gentar dan nggak takut. Haleluya. Jadi Tuhan memberkati mereka yang mau mengasihi. Jadi kita mau mengasihi Tuhan, tinggalkan hidup lama semua, tinggalkan dosa-dosa. Itu nanti kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Harus Tuhan lihat itu ada.
Ya, karena Yohanes itu sudah murid Yesus, sudah bertahan dalam penderitaan. Kalau dia mengalami seperti mati, Tuhan adakan persekutuan. Tuhan menjamah. Haleluya. Orang Amerika bilang, jangan. Gitu saudaraku. Jadi kita perlu jamahan Tuhan. Amin. Gimana itu bisa terjadi? Satu, hidup baru dalam Tuhan. Kedua, bertahan walaupun dalam penderitaan. Haleluya. Tuhan tolong kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan jadikan kita pemenang. Haleluya. Mari kita mau menyanyi. Kita berdiri bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.